Ngopi Sepeda, edisi 9, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dan. Tema Kama Wipaka, Kamis 5 Mei 2022, pukul 20 sampai 21 WIB. Narasumber PMY Hendra SAG MPD. Moderator Bapak Isantonio Tendrawan CDHA. MC Bapak David Kimyanto SE. Doa PMD Yaya Suharlin. Dhammapada Ibu Ratna Dewi. Selamat mengikuti Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Damai. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam yang terhormat Rama Ramani, Bapak Ibu rekan-rekan sedama. Kembali lagi bersama kami pada acara yang kita tunggu-tunggu setiap Kamis malam, Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma. Tak terasa, malam hari ini kita sudah memasuki episode ke-9. Ya, pada episode ke-9 kali ini akan narasumber kita, yaitu nanti ada Romo Pandita Madya Hendra SAG yang akan membawakan judul Kama Wipaka. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada acara Ngopi Sepeda malam hari ini. Yang pertama, ada doa pembuka, lantunan Dhammapada, diskusi Dhamma, pengumuman, serta doa penutup. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan mengundang Ramani Yaya untuk membuka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Kepada Ramani Yaya dipersilahkan. Terima kasih Pak David. Mari kepada Rama Ramani, para upacarika, ibu bapak, saudara-saudari, seluruh pemirsa atau partisipan dari acara Ngopi Sepeda ini, mengawali acara kita pada malam hari ini, sama-sama kita melakukan tira tanah puja dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, terima kasih kepada Ramani Yaya telah memimpin doa pembukaan pada acara Ngopi Sepeda malam hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan Dhammapada dari Ibu Ratna Dewi. Kepada Ibu Ratna Dewi dipersilahkan. Terima kasih Pak David. Selamat malam, Soti Hotu Namo Buddhaya. Marilah kepada Rama Ramani, Bapak Ibu, sahabat pejuang Dhamma semua, kita bersikap anjali untuk mendengarkan lantunan dari syair suci Dhammapada. Syair Kitab Suci Dhammapada Yamaka Wagga Bab 1 Syair 9. Anika sawo kasawang yo wathang pa
paridahesati apeto damasacena na so kasa wamarahati ti. Barang siapa yang belum luntur wenternya, mengenakan jubah berwenter, ia yang mengabaikan pelatihan batin dan satya itu, belum pantas mengenakan jubah berwenter. Sabbe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Ibu Ratna Dewi atas lantunan Dhammapada yang begitu indah. Semoga membawa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki ke acara utama, yaitu diskusi Dhamma. Izinkan saya membacakan profil moderator kita pada malam hari ini. Moderator kita pada malam hari ini adalah Saudara Isantonio Tendrawan. Beliau memiliki berbagai macam gelar certified, yaitu CAC, CCHD, CTNNLP, dan CTDHA. Ya. Beliau menempuh sekarang beliau menempuh pendidikan S1, pendidikan keagamaan Buddha, sejak tahun 2020 sampai sekarang. Keahlian beliau, editing foto, fotografi, video editing, video sinematik, dan podcaster. Pengalaman beliau sebagai tim dokumentasi di berbagai kegiatan Buddhis, MC dan moderator di berbagai komunitas Buddhis, penyiar radio online, podcaster, Dhamma Gita atau singer Buddhis di wihara maupun event-event Buddhis, Dhamma Duta, serta sebagai trainer public speaking. Baiklah, jika begitu mari kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Saudara Isantonio. Kepada Saudara Isantonio dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah membacakan tadi profil saya. Sebelumnya selamat malam semuanya, Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan hari ini bersama-sama sebentar lagi kita akan mendengarkan diskusi Dhamma yang akan disampaikan oleh Pandita Madya Hendra Atamano SAG MPD, di mana beliau secara tempat tanggal lahir yaitu di Kapul 27 Juni 1976, dan saat ini beliau tinggal di perumahan Taman Walet nomor 11 Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Pendidikan beliau adalah S1 di STABN Sriwijaya Tangerang, S2-nya di STIAB Semaratungga Semarang, dan pekerjaan saat ini beliau adalah sebagai guru dan juga dosen. Dan tugas beliau atau tugas sosial beliau adalah sebagai anggota Magabudi Kabupaten Tangerang dari 2007 sampai sekarang. Juga anggota relawan Yayasan Buddha Seci Kota Tangerang dari 2018 hingga sekarang. Anggota Forum Umat Buddha Kabupaten Tangerang dari 2021 sampai sekarang. Anggota Perma Budi Kabupaten Tangerang dari 2021 sampai sekarang. Dan juga sebagai narasumber di acara KDAB dan acara LDK serta acara khusus Dharma Duta. Beliau juga sebagai Ketua Patria Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan selama 1 tahun, dan beliau sebagai Ketua PAC Magabudi Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dari 2019
sampai 2012 dan lain-lain. Oke, mungkin tanpa mengulur waktu lagi, saya persilakan kepada Romo Hendra Atamano untuk memberikan diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Ya, malam Namo Buddhaya. Terima kasih ya Saudara Ihsan. Malam ini kita punya kabar baik ya, bisa ketemu di acara Ngopi Sepeda sebagai moderator dan juga MC. Sehat ya Saudara Ihsan ya, lama tidak Sehat. ketemu ini. Ya, sehat Romo. Mudah-mudahan nanti ketemu di darat ya, bisa ngopi bareng. Sadu. Baik Saudara Ihsan dan juga teman-teman sedama, juga Ibu Bapak, baik yang mengikuti acara ini secara online, baik itu di YouTube ya atau juga langsung. Nah, malam ini tema yang tadi sudah disampaikan adalah Kamma Vipaka. Secara garis besar nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dan juga secara garis besar saya akan sampaikan tentang pengalaman dari teman saya. Ya, ini berkenaan dengan Kamma Vipaka, ada mimpi ya kepada keluarga yang masih hidup. Kemudian juga ada pengalaman mati suri dari teman saya juga. Kemudian saya juga cerita pengalaman sekarang sedang membersihkan rumah ya, karena memang didiami oleh makhluk-makhluk lain. Kemudian nanti ada lagi juga sedikit ya tentang biografi Bante Mun ya, Bante Thailand yang terkenal, dan beliau sekarang sudah almarhum. Secara garis besar Saudara Ihsan mungkin 4 poin itu ya yang akan nanti saya sampaikan. Tapi sebelum itu mungkin saya akan masuk kepada pengertian Kamma Vipaka. Nah, yang sudah kita pelajari ya Saudara Ihsan dan teman-teman, Kamma Vipaka, Kamma adalah perbuatan, kemudian Vipaka adalah hasil ya, hasil dari perbuatan. Jadi intinya adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat tentu akan membuahkan hasil. Nah, Kamma Vipaka di sini yang tadi saya sampaikan, mungkin saya akan menceritakan kepada poin yang pertama terlebih dahulu, adalah mimpi ya, mimpi dari yang dialami oleh yang hidup ya, dari keluarganya yang sudah meninggal. Nah, ini kebetulan memang cerita ini saya dapat dari saudara saya ya, kebetulan masih satu desa dengan saya di Banjarmasin di sana. Nah, jadi mungkin satu saja saya ceritakan. Jadi mendiang ini melalui mimpi hadir kepada saudaranya yang masih hidup. Nah, mimpinya itu lengkap malah ya. Apa lengkapnya Saudara Ihsan dan teman-teman? Bahwa dia menyampaikan dalam mimpi itu bahwa dia kelaparan, kemudian juga dia tidak mempunyai baju ya, kemudian dia juga tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, mungkin secara garis besar Saudara Ihsan dan juga teman-teman, kita bisa menebak ya, bisa mengetahui dari buku-buku Dhamma ya, dari pengalaman mungkin orang-orang kita pernah mendengar, atau mungkin pernah mendengar juga dari ceramah
mungkin anak-anak indigo atau orang-orang yang punya kemampuan batin hasil dari meditasi, bisa kita mendengar dari situ. Nah, kalau misalkan ya seseorang atau manusia hadir ke dalam mimpi ya kepada saudaranya yang masih hidup, misalkan nih kelaparan. Nah, tentu saudara Ihsan dan teman-teman, manusia ini ketika hidup ya pada dasarnya tidak mau berbagi atau mungkin tidak pernah berbagi. Dalam hal ini berarti makanan. Ya, jadi kalau kelaparan itu berarti merujuk kepada makanan. Ya, kalau kita misalkan ya umat Buddha umpama ya, tidak pernah berdana ya dana makanan kepada biku sangga, misalkan tidak pernah berbagi makanan kepada yang membutuhkan, misalkan ke fakir miskin, mungkin panti jompo dan lain sebagainya. Ya, artinya orang-orang yang membutuhkan ya makanan itu ya tidak hanya makanan yang jadi ya, tapi mungkin berupa sembako ya, mungkin berupa uang ketika mereka membutuhkan makanan. Ya sepertinya ya mendiang ini sewaktu hidup mungkin ya bahasa Indonesianya adalah boleh dikatakan pelit. Ya. Nah, inilah mungkin ya kama wipaka yang memang dialami seseorang ya karena pada masa hidup tidak mau berbagi sehingga mengalami kondisi seperti ini. Lalu saudara Ihsan dan teman-teman kalau misalkan nggak punya baju ya kita juga udah bisa tahulah ya apa yang dia kerjakan pada saat hidup di dunia. Mungkin ya tidak pernah atau tidak mau berdana baju layak pakai, juga tidak pernah berdana misalkan kalau kita misalkan Buddhisme mungkin nggak pernah dana jubah kepada biku sangga, atau juga tidak pernah berdana baju layak pakai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kena musibah dan lain sebagainya ya. Nah, bisa saja hal itu ya dilakukan oleh orang tersebut ya, sehingga ketika setelah meninggal dunia mengalami hal yang demikian. Ya kasihan kita mendengar ya, nggak punya baju, kedinginan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, saudara Ihsan dan teman-teman adalah ya dia bilang nggak punya tempat tinggal, berarti pada masa hidupnya mungkin manusia ini atau mendiang ini ya tidak pernah berdana ketika pembangunan tempat ibadah ya, atau mungkin juga tidak pernah berdana pada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum. Ya, itu mungkin saja ya dilakukan. Nah, seperti itu pada saat beliau masih hidup. Nah, jadi mimpi ya datang melalui mimpi kepada keluarganya yang masih hidup ya dengan mengeluhkan tiga hal ini tentu punya dasar ya, punya alasan. Jadi enggak apa namanya seujuk-ujuk atau sekonyong-konyong tanpa ada hal ya. Pasti ada hal yang dia lakukan semasa hidup terdahulu. Nah, sehingga setelah kematian mengalami hal yang sedemikian rupa. Nah, saudara Ihsan dan teman-teman mungkin kita ya bagi kita ya, kita belajar agama Buddha berusaha ya artinya marilah kita belajar dengan baik ya sehingga jangan sampai nanti kita ya setelah meninggal dunia mengalami hal yang sama. Nah, itu kalau bisa jangan seperti itu. Itu untuk yang bagian pertama ya. Nah, bagian yang berikut nah saya akan cerita ya. Ini kebetulan memang rumah saya sendiri ya di Kalimantan tentunya. Jadi apa kira-kira hal yang mendasar masalah yang diawali sehingga
saya mengalami kondisi seperti ini ya, rumah saya yang di Banjarmasin itu mengalami kondisi seperti ini. Karena memang kesalahan masa lalu, ya. Kesalahan masa lalu dari keluarga saya sehingga rumah itu tidak bisa ditempati. Kurang lebih 9 bulan ya, atau hampir 1 tahun, Saudara Ihsan dan teman-teman, ya saya artinya rumah yang di Kalimantan itu tidak bisa ditempati. Ya karena memang ya kita tidak bisa menempati karena memang banyak hal, banyak gangguan. Ya tentu selama rumah ini ditinggal, banyak makhluk yang memang mengisi rumah itu. Nah, yang tadi saya katakan kalau merujuk kepada Kamawipaka, ada kesalahan yang memang dilakukan oleh salah satu keluarga saya di masa lalu, ya, sehingga saat ini berakibat seperti ini. Nah, Saudara Ihsan dan teman-teman, saya bertanya kepada teman-teman, ya, kepada Biku juga, kepada Romo Pandita juga, baik teman-teman yang punya kemampuan, ya, kemampuan batin tentunya, ya, bagaimana nih solusinya rumah saya ini, ya, yang di Kalimantan itu. Makhluknya banyak sekali yang tinggal, karena kita tinggalkan kurang lebih hampir 1 tahun. Nah, ya diberi arahan, ya, diberi petunjuk ya oleh teman-teman, oleh saudara, oleh Biku, oleh Romo Pandita, juga oleh saudara kita yang istilahnya punya keyakinan lain. Mereka memberikan arahan kepada saya. Nah, jadi saat ini saya sedang membersihkan rumah tersebut, ya, Saudara Ihsan dan teman-teman. Artinya membersihkan dengan cara baca parita, ya. Jadi semua yang dianjurkan oleh teman saya yang Romo Pandita, yang dianjurkan oleh Biku, Sangga, juga dianjurkan oleh teman saya yang punya keyakinan lain, saya lakukan, ya. Artinya kita atau kami sekeluarga ya berusaha untuk membaca parita. Jadi bukan tujuan untuk ngusir, bukan ya, tapi dengan parita, suta dan gata memberikan kedamaian, ya, kasih sayang. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, jadi dari pengalaman ini mungkin kurang lebih 2 bulan ini ya, Saudara Ihsan dan teman-teman ya, saya beserta keluarga walaupun lewat Zoom ya. Saya hampir setiap malam baca parita kurang lebih 2 bulan ini. Ya ada titik terang, Saudara Ihsan dan teman-teman, ya. Nah, makhluk yang menempati rumah saya itu bukan makhluk sembarangan, ya. Jadi memang banyak sekali, bahkan ribuan makhluknya yang tinggal di rumah saya itu. Kemudian yang memang ada makhluk yang punya kemampuan ya atau punya kesaktian, yakni makhluk jin juga ya yang tinggal di situ. Nah, jadi kami sekeluarga berusaha untuk membersihkan rumah ini dengan cara baca parita pembersihan tempat. Jadi parita pembersihan tempat kan ada di parita biru ya, Saudara Ihsan dan teman-teman ya. Nah, itu yang kita baca. Itu yang kita baca. Jadi lumayan ya, 2 bulan ini sudah ada hasil. Rumah itu sudah dulu baru-baru awal-awal ya kita masuk merinding dan segala macam ya, kemudian ada suara yang tidak enak di dalam rumah, di atas atap ya, di sisi dinding rumah dan segala macam, pokoknya sangat tidak enak. Istilahnya ya bahasa kitanya ya sangat-sangat kami yang tinggal ya, kami yang punya rumah sangat terganggu lah pada saat itu. Tapi dengan pembacaan parita ya, suta dan gata melalui parita pembersihan tempat itu ada hasil. Sekarang sudah lumayan, sudah bisa ditempati, sudah bisa didiami, sudah bisa diinap ya. Walaupun memang Saudara Ihsan dan teman-teman ya masih ada makhluk-makhluk itu masih ada ya, tapi sedikit demi sedikit ya mereka pergi ya, mereka meninggalkan rumah itu. Dan kami juga memang menyampaikan, artinya
di sini adalah rumah kami, ya. Di sini adalah tempat tinggal kami manusia, ya seperti itu. Jadi dengan Parita, Suta dan Gata mudah-mudahan para makhluk yang ada di sini, ya segera terlahir dalam bahagia, atau para makhluk yang ada di sini apabila memang sudah waktunya dipersilahkan kembali ke alamnya masing-masing. Nah, itu kira-kira Saudara Ihsan dan teman-teman, ya. Nah, dan saya beserta keluarga continue, ya, untuk membacakan Parita ini continue sampai rumah tersebut betul-betul bersih, ya, bersih dari makhluk-makhluk itu. Intinya seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan ada hasil, Saudara Ihsan dan teman-teman. Itu, ya. Iya. Nah, dari cerita saya ini, ya, Saudara Ihsan dan teman-teman, kalau misalkan nanti ada teman-teman, ya, yang misalkan rumahnya tidak enak ditempati atau dirasa mungkin ada makhluk lain, ya, rumah itu tidak nyaman ditempati, ya mungkin ya aura-aura yang tidak enak, ya silahkan baca Parita yang Parita pembersihan tempat. Ya, ingat ya Saudara Ihsan dan teman-teman, ya, makhluk itu jangan diusir, ya, jangan dimasukin ke kemana-mana lah begitu, ya. Mereka membutuhkan cinta kasih, mereka membutuhkan istilahnya, ya, Parita, Suta dan Gata dari kita, ya. Mereka membutuhkan kasih sayang melalui pembacaan Parita, Karania dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Saudara Ihsan yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, ya. Baik Romo, sebelum kita lanjut ke ya, silakan. Silakan Saudara Ihsan. Yang ya. bagian ketiga tadi mungkin saya ada satu pertanyaan Romo. Nah, tadi kan Romo kan mungkin dikatakan rumah itu sudah ditinggalkan selama kurang lebih 1 tahun ya Romo ya. Kurang lebih, ya kurang lebih begitu. Ini misalkan ada misalnya kejadian yang contoh seperti ini ya Romo ya. Mungkin teman-teman sedama yang menonton pada malam hari ini tuh pengen tahu kalau misalnya seandainya kata mereka membeli sebuah rumah yang baru, iya, baru tapi di tempat yang mungkin yang dianggap orang bilang kayaknya serem banget gitu loh Romo. Nah kalau seperti itu, bagaimana Romo? Mungkin ya solusinya lah. Apakah kita juga tetap harus membacakan Parita atau bagaimana Romo? Siap, baik. Terima kasih Saudara Ihsan dan teman-teman. Kalau untuk kita ya, misalkan yang beli rumah itu adalah misalkan umat Buddha ya, dan mungkin umat itu tahu dengan kondisi rumah itu, atau mungkin dari teman-teman yang punya kemampuan batin, bahwa rumah ini tidak enak atau tidak nyaman, atau mungkin ada penunggunya dan lain sebagainya. Kalau memang umpama sebagai contoh seperti itu, maka ya kita bisa melakukan hal demikian. Apalagi misalkan Saudara Ihsan dan teman-teman rumah itu memang baru ya, kita misalkan beli baru atau rumah baru ya, maka diupayakan memang baca Parita penempatan rumah baru. Ya, atau kalau misalkan juga dia toko berarti ya sama ya, untuk Parita usaha baru atau rumah baru ya, seperti itu. Nah, Saudara Ihsan dan teman-teman, itu juga ada paritanya di Parita Suci itu. Nah, menurut saya ya, jadi memang sebaiknya memang apakah rumah baru ataupun sudah lama, misalkan ya kita ngontrak ke rumah orang, kalau misalkan memang rumah itu misalkan ditempati oleh orang, kemudian kita yang menempati, menurut saya alangkah lebih baiknya, intinya kita baru menempati, apakah itu rumah baru ataupun yang sudah memang lama ya, alangkah baiknya kita baca Parita. Ya, alangkah baiknya kita baca Parita. Sebab begini Saudara Ihsan dan teman-teman, yang namanya suatu bangunan itu kita harus paham juga. Pahamnya apa? Kayu, kusen dan lain sebagainya yang dibuat, yang digunakan untuk rumah ya, kadang-kadang ada makhluk yang menunggu di situ, ada makhluk yang tinggal di situ. Artinya kayu yang diambil di hutan itu memang sudah ada makhluknya, ada penunggunya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya, solusi terbaik adalah kita
baca perita penempatan rumah baru. Begitu kira-kira Saudara Ihsan dan teman-teman ya, alangkah lebih baiknya. Nah, begitu menurut saya. Baik Romo. Dan mungkin kita juga tahu ya Romo ya, kan mungkin kita bilang kama wipaka itu bisa terjadi kapan saja ya Romo ya. Betul, sangat Bahkan betul sekali. Bisa terjadi di kehidupan saat ini ya Romo, betul ya Romo ya. Bisa, Nah, betul. Kalau misalkan ada yang contoh satu lagi ya Romo ya, mungkin ya kita bilang itu tadi kan penempatan rumah baru. Nah, ini misalkan ada seseorang yang mungkin dia nggak suka lah sama kita Romo. Apakah itu juga ada Romo hubungannya sama dengan kama wipaka Romo? Oh iya, sudah pasti Saudara Ihsan dan teman-teman. Kalau misal kita menempati rumah itu entah baru atau mungkin memang udah lama, ya tidak suka kepada kita atau kepada penghuninya, itu sudah jelas ya, ada memang hubungan kama wipaka kita di masa lampau. Sebab kalau kita tidak ada hubungan kama ya wipaka di masa lampau, ya tidak mungkin dia tidak menyenangi kita. Kalau misalkan dia tidak menyenangi kita di kehidupan ini, berarti ada kama wipaka yang sudah kita kerjakan di masa lampau, artinya tidak baik kepada makhluk ini. Nah, kebetulan makhluk itu tinggal di rumah itu dan ketemu dengan kita, dia tidak menyenangi kita, berarti ada hal yang memang ya membuat mereka ya tidak senang kepada kita. Artinya kita ada masalah dengan dia di kehidupan lampau, sehingga ketemu lagi di kehidupan ini di rumah itu. Ya, jadi biasanya Saudara Ihsan dan teman-teman ya biasanya demikian ya, karena kalau kita merujuk kepada ajaran Buddha ya, segala sesuatu yang terjadi itu kan tidak ada yang secara kebetulan. Ya, tidak mungkin secara kebetulan. Pasti ada sebab akibat. Nah, seperti itu kira-kira ya, Saudara Ihsan ya, luar biasa. Baik Romo, mungkin satu lagi Romo. Biar habis ini mungkin kita lanjutkan diskusi yang tadi sudah Romo sampaikan. Siap. Poin-poin yang ini ya Romo ya. Kalau seandainya kata kita kan seperti ini bertemu di ruang virtual seperti ini juga ada hubungannya dengan kama wipaka. Oh, pasti. Bahkan sampai tidak terjadi di dunia virtual seperti ini saja, mungkin di kehidupan nyata pun sama ya Robo ya. Nah, sama, setuju. Kama wipaka ini apakah nanti berlanjut terus Romo ke kehidupan yang akan datang Romo? Ya, Saudara Ihsan. Jadi intinya seperti ini. Kama wipaka itu adalah hasil daripada apa yang sudah kita perbuat. Seperti di dalam hukum perbuatan ya, kama wipaka ini kan adalah perbuatan yang akan mengakibatkan atau perbuatan yang akan menghasilkan. Nah, kalau kita merujuk kepada hukum perbuatan, hukum kama ya, setiap perbuatan yang kita lakukan, misalkan sebagai contoh seperti saya ya. Ini saya ambil contoh saya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang lain. Nah, saya kehidupan sekarang punya kelemahan. Ya, punya kelemahan, yakni di fisik. Ya. Nah, saya sebenarnya dulu ya terlahir normal. Tapi karena karma buruk saya berbuah, ya, kama wipaka saya memang ya tidak baik, ya. Ya tidak baik itu kapan saya buat? Berarti di kehidupan lampau, ya saya juga pernah menghilangkan mata atau penglihatan makhluk lain. Sehingga sekarang ya saya nerima akibatnya. Jadi kama wipaka saya juga buruk. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk cacat fisik, yakni mata. Kapan saya melakukan itu? Di kehidupan lampau. Ya,
Nah, kehidupan lampau mungkin saya juga sama, pernah menghilangkan mata makhluk lain atau penglihatan makhluk lain. Atau saya juga mungkin sering menghina manusia lain di kehidupan lampau. Sehingga kamawipaka yang akan saya alami di kehidupan ini, ya seperti ini, ya dalam bentuk cacat fisik yakni mata. Nah, ini Saudara Ihsan dan teman-teman akan selalu kita alami kalau misalkan perbuatan itu terus kita lakukan. Sama Saudara Ihsan dan teman-teman, kalau perbuatan apapun yang kita lakukan, entah baik atau buruk, itu akan terus berkesinambungan dari kehidupan ke kehidupan. Itu pasti itu, Saudara Ihsan dan teman-teman. Nah, maka dari itu ketika kita mengerti, ya, dan kalau misalkan kita tidak mau cacat lagi di kehidupan akan datang, ya seperti saya, ya janganlah membuat ya karma buruk baru lagi, ya. Sehingga nanti ya kehidupan akan datang kita tidak mengalami seperti ini. Nah, intinya yang buruk ya kita tinggalkan. Ya, kita kembangkan terus yang baik sampai suatu saat kita dapat merealisasi kebebasan, sampai suatu saat kita dapat mencapai tingkat arahat. Nah, jadi Saudara Ihsan dan teman-teman betul sekali pertanyaan Ihsan yang ketiga tadi ya, bahwa kamawipaka ini akan terus mengikuti kita. Ya, tidak akan berhenti. Nah, intinya kalau kita ingin keluar dari penderitaan, ya sudah tinggalkan keburukan. Itu aja Saudara Ihsan ya dan teman-teman ya. Nah, yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui ya, dan juga harus kita laksanakan. Tentunya begitu ya Saudara Ihsan ya dan teman-teman. Lanjut Saudara Ihsan. Ya, luar biasa sekali. Mungkin terima kasih Romo atas jawabannya. Sama-sama. Seru ya teman-teman ya. Luar biasa. Semakin malam semakin seru Romo. Iya, ya, siap. Oke. Silakan Romo dilanjutkan dulu mungkin topik-topik yang mungkin tadi biar selesai dulu seperti ya, siap. Terima kasih Saudara Ihsan. Mungkin dua lagi. Yang ketiga saya akan menyampaikan tentang mati suri. Nah, untuk yang mati suri ini kebetulan Saudara Ihsan dan teman-teman ya yang mengalami teman saya juga. Jadi kalau kita di Banjarmasin sana, terutama di daerah saya ya, nah itu memang ada tradisi yang memang boleh dikatakan ya tradisi tersebut ya bertentangan dengan ajaran Buddha, yakni sila pertama. Ya, sila pertama dari Pancasila Buddhis. Nah, di sana itu ada tradisi yang memang selalu dan rutin ya, dengan motong ayam, ya, dengan motong kambing, bahkan juga motong kerbau. Nah, teman saya ini dia mengalami mati suri beberapa waktu dan dia diajak ke suatu tempat, ya. Nah, diajak ke suatu tempat, artinya disampaikan, ya, melalui mati surinya itu disampaikan. Ini akibatnya atau ini nerakanya kalau misalkan kita membunuh ayam. Ini akibatnya, ini nerakanya kalau misalkan kita membunuh kambing. Ini akibatnya, ya ini istilahnya nerakanya kalau kita bunuh kerbau. Nah, Saudara Ihsan dan teman-teman, dari pengalaman mati suri itu, saudara saya ini tidak mau lagi ya membunuh ayam, kambing dan kerbau, ya. Nah, tapi memang resikonya teman saya ini atau saudara saya ini tidak diakui oleh keluarganya. Karena dia dianggap meninggalkan tradisi, karena dia dianggap berkhianat dengan tradisi. Ya, dia berujar, saya tidak mau lagi membunuh kambing, membunuh kerbau, membunuh ayam. Walaupun saya dibuang oleh keluarga saya, walaupun saya tidak diakui oleh orang tua saya tidak peduli. Saya tidak mau masuk neraka setelah saya meninggal. Itu, Saudara Ihsan dan teman-teman, pernyataan daripada teman saya. Teman saya masih hidup, ya. Dia ada di Kalimantan sana, di Banjarmasin. Orangnya masih hidup, ya. Dan kebetulan memang
teman saya ini satu desa dengan kakak kandung saya, ya. Jadi orangnya masih hidup, masih ada. Nah, inilah fakta nyata, cerita nyata dari pengalaman Wati Suri, ya. Ya, kalau misalkan kita membunuh ayam, membunuh kerbau, membunuh kambing, maka ya kamawipakanya juga akan sangat menyedihkan. Itu yang ketiga, kira-kira Saudara Ihsan dan teman-teman. Dan yang terakhir adalah sedikit saya akan cerita tentang biografi Bante Mun, bahwa beliau ini adalah seorang pemeditasi, dan beliau juga setelah meninggal dunia ya diyakini mencapai tingkat kesucian, ya. Itu terbukti dengan jasad beliau memiliki relik. Nah, Bante Mun ini, nah beliau ini ketika masih hidup bertapa ke sebuah gunung. Kebetulan gunung itu memang ada penunggunya, ya. Gunung ini ada penunggunya, dan penunggunya itu adalah Dewa Bumi. Nah, beliau di situ hampir saja dibunuh oleh Dewa Bumi ini. Nah, Dewa Bumi ini menyerupai makhluk jin, ya, yang sangat tinggi dan besar, hitam begitu, ya. Nah, ketika beliau akan dibunuh oleh Dewa Bumi ini, dan beliau ngobrol atau ngomong secara batin bahwa kalau misalkan kamu membunuh saya, ya, maka kamu akan lama menderita di alam neraka. Itu disampaikan oleh Bante Mun ini kepada makhluk Dewa Bumi ini. Nah, setelah itu beliau mungkin sadar, ya, dan malih rupa menjadi wujud manusia dan meminta maaf, minta ampun kepada Bante Mun. Nah, sejak saat itu beliau mengajar para dewa, ya, dari setelah tengah malam ke jam pagi, ya, ke dini hari, ya. Nah, sebelum jam 12 beliau juga mengajar kepada makhluk-makhluk yang ada di sana. Nah, dari Kamawipaka ini, dari cerita Kamawipaka ini adalah pengalaman Bante Mun ini, beliau juga banyak menolong makhluk peta, ya, makhluk peta yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Nah, jadi makhluk peta ini meminta tolong kepada Bante Mun, Bante, tolong kami, ya, kami ini sangat lama menderita di alam rendah ini, di alam peta ini, karena perbuatan jahat kami semasa kami masih hidup. Tolong carikan keluarga kami. Ya, kalau sudah bertemu dengan keluarga kami, minta tolong kepada mereka untuk melakukan patidana, untuk melakukan pelimpahan jasa. Jadi setiap perbuatan baik, ya, artinya atas namakan kami, supaya kami, ya, mudah-mudahan sampai waktunya tiba, ya, terlahir di alam bahagia atau bebas dari penderitaan. Nah, semenjak beliau meditasi di sana, ya, beliau juga banyak mengajar, ya, mengajar kepada makhluk-makhluk yang ada di situ. Dan beliau juga banyak membantu makhluk-makhluk peta yang ada di situ, ya, dengan mencari keluarganya. Tentu, ya, keluarga yang bisa dicari adalah yang memang mungkin almarhum ini yang meninggalnya mungkin baru, ya. Kalau udah ratusan tahun, ribuan tahun, ya sulit mencari, ya, di mana keluarganya yang masih hidup. Ya kan mereka tidak tahu, kita tidak tahu, ya. Bahkan Bante Mun juga tidak tahu ada di mana. Ya mungkin saja lahir di Amerika, di Australia, atau di Cina, atau di Indonesia, tidak tahu, ya. Tapi bagi mungkin keluarga yang baru meninggal, beliau bisa membantu. Nah, jadi intinya Saudara Ihsan dan teman-teman, beliau banyak membantu makhluk peta yang di sana, ya, dan juga beliau juga sering ceramah, ya, kepada para dewa pada waktu dini hari, ya. Nah, jadi Saudara Ihsan dan teman-teman, kesimpulan dari saya dari 4 poin ini adalah berkenaan dengan Kamawipaka, ya, dari barusan cerita biografi daripada Bante Mun ini, untuk kita semua teman-teman, ya, artinya ya kita hati-hati aja berbuat, ya, dalam kehidupan, ya. Kalau bisa, ya, yang buruk-buruk
hindari ya. Sama seperti saya, Saudara Ihsan. Saya artinya berusaha tidak mau berbuat buruk lagi. Ya. Saya tidak mau menderita seperti ini lagi di kehidupan yang akan datang. Maka dari itu saya harus memperbaiki perbuatan saya. Mungkin karma buruk saya terlalu banyak ya, Saudara Ihsan dan teman-teman ya, sehingga penderitaan juga luar biasa dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja ya, Saudara Ihsan dan teman-teman, 4 poin yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Ihsan ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan Saudara Ihsan. Oke, terima kasih Romo atas mungkin materi yang sangat luar biasa tentang Kama Wipaka pada malam hari ini di acara Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Damai edisi ke-9. Dan luar biasa ya teman-teman ya, yang tadi kita sudah dengar banyak pengalaman dari beberapa mungkin ya kita katakan narasumber yang disampaikan oleh Romo Hendra, di mana tadi bahkan sampai yang dialami oleh salah satu biku sangga ya Romo ya, benar ya Romo ya. Jadi ini benar-benar kita perlu ketahui. Jadi Kama Wipaka itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo itu akan terus berlanjut apabila kita tetap berpegang teguh pada mungkin kita punya ego lah. Jadi salah satu caranya gimana ya, kikis ego tersebut. Nah, oke. Untuk selanjutnya bagi teman-teman mungkin kalau misalkan memang ada pertanyaan seputar Kama Wipaka ini yang ingin ditanyakan kepada Romo Hendra, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Jadi nanti biar bisa Romo Hendra untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman jika memang ada yang teman-teman ingin tanyakan. Tapi sebelum teman-teman tanya Romo, saya mau tanya satu pertanyaan terakhir. Iya, coba. Kalau misalkan kita sudah mengikis nih Romo, sudah mengikis yang namanya kita punya perbuatan buruk, apakah itu akan mempengaruhi Kama Wipaka kita juga Romo? Saudara Ihsan dan teman-teman, kita sekarang ini ibaratkan ya hidup sebenarnya bayar utang karma sebenarnya kita hidup itu ya. Memang tugas kita untuk mengikis daripada karma buruk masa lalu dengan apa? Dengan banyak berbuat baik. Harapan kita sih Saudara Ihsan dan teman-teman, dengan kita banyak berbuat baik sekarang ini adalah harapan kita ya, semoga dapat mengikis keburukan-keburukan kita di kehidupan lampau. Tapi Saudara Ihsan dan teman-teman ya, kita hanya berusaha. Harapan kita adalah mudah-mudahan karma buruk kita di masa lampau dapat terkikis. Tapi yang harus kita ketahui adalah ya, kita tidak tahu seberapa besar keburukan kita di masa lampau. Kalau misalkan keburukan kita di masa lampau itu sangat banyak, begitu bahasanya ya, walaupun kita berjuang sekuat tenaga untuk mengikis semaksimal mungkin karena keburukan kita banyak, belum tentu kita mengikisnya ya, artinya sampai bersih Saudara Ihsan dan teman-teman, belum tentu bisa ya, belum tentu bisa. Karena itu tadi ya, mungkin keburukan kita di masa lampau banyak. Tapi intinya kita ya, jangan putus asa, berusaha mengikis hari demi hari. Ketika masih ada umur, ketika kita masih hidup begitu ya, masih ada kesempatan ya, seperti itu. Harapan kita sekali lagi yang tadi saya katakan bahwa ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita dapat mengikis karma buruk kita. Sekalipun memang tidak bisa karena banyak ya, jangan putus asa, kita tetap berjuang. Tapi intinya dalam kehidupan sekarang ya, hindari aja sih ya untuk berbuat yang tidak baik. Begitu kira-kira Saudara Ihsan ya.
Baik, Romo. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin adakah dari teman-teman yang hadir melalui live YouTube ini mungkin yang ingin bertanya kepada Romo Hendra, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom chat ya teman-teman ya, jika memang ada yang ingin bertanya. 5 menit lagi ya waktu kita ya, Saudara Ihsan ya. 5 menit lagi ya. Iya, betul Romo, karena keterbatasan waktu juga Betul. Sebenarnya kalau diulas secara terperinci ini sangat panjang, mungkin satu hari tidak akan selesai. Betul, nggak akan selesai kalau mau panjang ya. Ini dikebut aja tadi Saudara Ihsan. Dikebut aja. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan Romo kebetulan. Iya. Mungkin saya bantu bacakan ya Romo ya. Silakan. Apa hubungannya Kamawipaka dengan kelahiran kembali Romo? Mungkin boleh Romo jelaskan Romo. Luar biasa, sangat erat sekali ya. Biar lebih enak, contohnya saya aja nggak usah jauh-jauh. Begini, enak aja lah, biar enak dipahami ya, biar lebih masuk gitu loh ke pencerapan dan simpan di alam bawah sadar, biar lebih ingat ya, supaya tujuannya kita lebih berhati-hati dalam kehidupan. Apa hubungannya Kamawipaka dengan kelahiran kembali? Sangat erat. Contoh, saya lagi dah, nggak usah jauh-jauh ya. Nah, jadi Kamawipaka adalah perbuatan yang kita lakukan dan akan menghasilkan akibat. Saya ambil contoh saya dah, ya. Kalau kelahiran saya di kehidupan ini, ya, memang tidak sempurna secara fisik atau boleh dikatakan cacat, maka di kehidupan lampau saya berbuat yang tidak baik. Ya, kita harus ingat Kamawipaka itu adalah perbuatan yang akan mengakibatkan hasil atau kita akan menuai hasil. Setiap perbuatan akan menuai hasil. Nah, seperti contoh saya, kalau kelahiran kehidupan yang sekarang ini adalah tidak sempurna secara fisik atau cacat, berarti perbuatan saya di masa lampau juga merugikan makhluk lain, merugikan manusia lain. Entah saya melakukan sendiri, entah saya memerintah orang, ya, entah saya mungkin melalui pikiran atau melalui mulut juga menghina orang cacat, sehingga ya teman-teman sedama, mau tidak mau dalam kehidupan ini saya harus membayar ya daripada karma saya di masa lampau. Ya, dengan cara apa? Ya, saya juga terlahir cacat di kehidupan ini. Nah, akibat buruk ini, ya karma buruk ini saya alami di kelas 1 SMP, Saudara Ihsan. Ya. Nah, jadi pertanyaan apa hubungan Kamawipaka dengan kelahiran kembali? Sangat erat. Maka dari itu, ya, jawaban dari saya tadi udah saya jawab, kemudian saya simpulkan dari pertanyaan ini, ya kalau kita tidak mau terlahir buruk rupa, ya janganlah berbuat jahat. Kalau kita tidak mau terlahir cacat, ya janganlah kita berbuat jahat. Intinya seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan mengkondisikan di kehidupan yang akan datang. Nah, maka dari itu, Saudara Ihsan dan teman-teman, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Mungkin ya kepada penanya demikian mungkin jawaban dari saya, dan kepada Saudara Ihsan ya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Ihsan. Silakan Saudara Ihsan. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Mungkin sangat mencerahkan ya untuk kita semua, dan tak terasa ya Romo ya, kurang lebih selama sejam. Kurang lebih selama hampir 1 jam ini kita berdiskusi, dan tadi saya juga dan teman-teman di sini mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Romo. Ini sudah sangat luar biasa, sampai mungkin tadi saya sampai tidak bisa berkata apa-apa Romo.
Dan karena keterbatasan waktu mungkin mungkin keterbatasan waktu ya mungkin kita akhiri dulu Romo sesi pertanyaan pada malam hari ini. Dan silakan Saudara Ihsan, silakan. Mungkin saya mau memberikan kesimpulan buat teman-teman yang hadir ya Romo ya. Jadi silakan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Romo Hendra mengenai Kamawipaka ya teman-teman ya. Jadi kita perlu mengetahui seberapa besar sih maksudnya dan seberapa fatal akibatnya apabila Kamawipaka ini terus-menerus kita ibaratnya tidak kita putuskan di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Dan mungkin ya kalau kita kembali lagi ke ajaran Buddha ya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Hendra, ini juga ada dalam buku Parita Suci yang mungkin teman-teman sering bacakan di Parita Brahmawihara dan juga Abhinava Pacawekana Romo. Nah di situ ada kaitannya dengan Kamawipaka. Jadi apa perbuatan apa yang kita lakukan baik atau buruk itulah yang akan kita warisi. Jadi kalau diibaratkan dicontohkan kita tanam bibit padi hasilnya padi. Tidak mungkin kita tanamnya bibit padi hasilnya mangga. Seperti itu. Jadi karma itu tidak mungkin tertukar. Mungkin itu saja Romo kesimpulan dari saya pada malam hari ini. Luar biasa. Jadi terima kasih Romo Hendra atas materi yang disampaikan dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di acara ngopi sepeda atau ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma pada malam hari ini. Dan mohon maaf jika selama saya menjadi moderator dari Romo Hendra yang sangat luar biasa yang saya anggap sudah sangat mungkin saya katakan mungkin seperti Mahapandita saya lah ini. Jadi ya mohon maaf jika selama saya menjadi moderator itu ada tutur kata yang kurang berkenan buat teman-teman. Itu saya masih mohon maaf karena saya masih manusia biasa Romo, bukan orang suci Romo. Bukan seorang arahat Romo. Mungkin itu saja. Jadi saya akhiri pada malam hari ini sesi diskusi Dhamma kita dengan mungkin sebuah pantun ya Romo ya. Silakan. Makan ikan di Bekasi, makan malam sama Luna Maya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam Nama Budaya. Luar biasa Nama Budaya. Mantap. Ya saya kembalikan lagi kepada MC kita malam hari ini. Baik. Terima kasih Romo Hendra atas uraian Dhamma dan diskusi Dhammanya. Sama-sama. Serta Saudara Ihsan telah memoderatori acara ngopi sepeda pada malam hari ini. Selanjutnya jika tadi sebelum memulai kita sudah membukanya dengan pembacaan doa, kita juga akan menutup acara ngopi sepeda pada malam hari ini dengan pembacaan Parita Patidana dalam bahasa Indonesia yang akan dipimpin oleh Ramaniaya. Kepada Ramaniaya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak David. Ya baiklah kepada Rama Ramani, Upacarika, Ibu Bapak, Saudara-saudari, seluruh pemirsa atau partisipan dari ngopi sepeda ini, kita setelah bersama-sama melakukan kebajikan dengan mendengarkan sharing Dhamma yang begitu indah pada awal, pertengahan maupun pada akhirnya, kini untuk melengkapi kebajikan kita, sama-sama kita mempersembahkan jasa-jasa kebajikan kita ini kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah tiada. Semoga mereka semua berbahagia dimanapun mereka terlahirkan saat ini dengan membacakan arti dari Patidana. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi dan yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk,
yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita tutup acara ngopi sepeda ini dengan kembali melakukan tiratana puja dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah untuk kebahagiaan dan manfaat bagi semua makhluk. Sama-sama kita mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan Terima kasih kepada Ramaniaya atas pembacaan Parita Patidananya. Semoga melimpah kepada para leluhur kita. Dan atas doa penutupnya juga, terima kasih. Selanjutnya pengumuman untuk minggu depan di Ngopi Sepeda edisi ke-10. Nanti akan bersama saya sebagai moderatornya dan narasumber kita nanti Pandita Romo Suhendri, SE SPDB MMCPS dengan tema mengurangi kemelekatan ya. Jadi kepada sahabat Dhamma, kita bertemu lagi nanti di minggu depan di jam yang sama, di waktu yang sama, hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam. Baiklah, demikian rangkaian acara Ngopi Sepeda pada edisi ke-9 pada malam hari ini. Kepada para sahabat Dhamma, saya ucapkan Soti Hotu, selamat malam, selamat beristirahat bagi kita semua.